Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita, membahas sebuah cerita lama yang sampai sekarang masih kuat dengungnya, masih kuat untuk dibahas. Sebelum saya teruskan ceritanya, saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Selamat bulan Ramadan. Semoga berkah untuk kita semua. Amin ya Allah. Kita lanjutkan ceritanya. Saya ingin membahas sebuah cerita lama tentang sosok yang dinanti atau banyak orang tua saya dulu, sesepuh saya, selalu mengatakan sebuah syair kehidupan. Kenapa mereka mengatakan sebuah syair kehidupan? Ternyata saya pun mengalaminya. Para kakek nenek moyang saya dulu, mereka sering membahas tentang sosok yang dinanti, yang bisa berbuat untuk sebuah perubahan menurut mereka. Turun-temurun mereka mendengar cerita itu. Terus ke bawahnya, sampailah ke saya. Cerita tentang syair kehidupan. Saya pun sempat berharap muncul sosok itu, karena dari situlah kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Tapi saya pun harus menyadari sepenuhnya, itu hanya sebuah cerita tentang syair kehidupan yang mungkin akan diteruskan cerita itu oleh generasi-generasi setelah saya. Dulu saya sempat mencari sosok itu dengan sebuah harap, karena kemunculan sosok itu dapat merubah sebuah tatanan kehidupan. Walaupun saya sering dibilang sama para sepuh saya bahwa itu adalah syair kehidupan, sebuah cerita dari hidup satu ke kehidupan yang lain, dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Saya sempat mempelajari semua pengetahuan, baik pengetahuan tentang cerita Budak Angon, pengetahuan tentang Satrio Piningit, ataupun
cerita-cerita pengetahuan yang lainnya. Kalau sosok itu muncul, saya dengan mudah mengenalinya. Dari sekian cerita, banyak konten yang membahas tentang Satrio Piningit, tentang Budak Angon, tentang yang lainnya. Semua adalah sebuah cerita kehidupan. Saya sempat berpikir, banyak sekali tokoh-tokoh yang mengerti tentang ilmu agama. Banyak tokoh yang dalam suatu pengetahuan menggali sebuah ilmu. Tidak sama dengan cerita-cerita tentang sosok yang dinanti. Banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa kita selesaikan dengan akal pikiran kita. Kita hanya bisa melihat. Kita diam pun, kejadian tetap akan berlangsung. Timbul waktu itu, saya berpikir untuk mencari di mana sosok itu. Karena dengan pengetahuan, dengan kelebihan yang dimilikinya, maka dia bisa membetulkan letak, bisa merapikan keadaan, bisa meluruskan jalan untuk kembali kepada sesuatu yang sesungguhnya jalan. Sengaja saya membuat konten ini. Saya ingin bercerita bahwa semua sair kehidupan yang kita jalani, yang kita harapkan, yang kita nanti, hanyalah tetap sebuah sair yang mungkin akan tetap terngiang dari generasi ke generasi. Harapan saya, walaupun sampai saat ini saya belum menemukan sosok yang dinanti, semoga suatu saat nanti generasi berikutnya bisa menemukan, bisa memberikan sebuah aspirasi, bisa memberikan jalan yang terbaik. Karena menurut pemikiran saya, zaman ini bisa betul-betul rapi, bisa benar-benar terkendali dengan baik oleh oleh seorang figur yang benar-benar melaksanakan apa yang menjadi amanat. Bukan sosok figur yang hanya berkata-kata, yang hanya bisa berteriak, yang hanya bisa bicara, tanpa bisa menggunakan pengetahuannya, tanpa bisa membuktikan pengetahuannya secara nyata membantu orang banyak. Hanya sosok figur itulah yang menjadi harapan. Semoga saja dari cerita sair kehidupan ini bisa digarisbawahi bahwa kesempatan itu masih ada. Harapan munculnya sosok itu masih ada. Walaupun sampai sekarang belum terlihat dengan jelas di mana munculnya sosok itu. Terlepas siapakah sosok itu, apakah itu dia Budak Angon, ataukah dia Satrio Piningit,
ataukah yang lainnya? Yang jelas, sosok yang dinanti adalah sosok yang mampu membuktikan sebuah pengetahuan secara nyata untuk kebaikan bersama. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.